إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Kita melanjutkan suratul Buruj bagian kedua, yaitu ayat 11 sampai terakhir 22. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Selalu digabungkan ini, beriman beramal saleh, beriman beramal saleh. Lahum jannatun, bagi mereka surga-surga dalam bentuk jamak, bukan jannatun tapi jannatun, jamak muannas salim. Tajri min tahtihal anhar, mengalir sungai-sungai di bawahnya. Sifat sungai surga masih ingat ya? Dzalikal fawzul kabir, itulah keberuntungan yang besar, betul-betul beruntung. Ketika seseorang masuk surga selamat dari neraka, faqad faz, sungguh dia beruntung, sukses. Adapun kaya raya di dunia ini, sukses, menjadi tenaga ahli, menjadi pembesar, bahkan raja di raja, belum tentu sukses. Kalau akhirnya masuk neraka, maka itu adalah sebuah kesengsaraan besar. Inna batsha rabbika lasyadid, sungguh azab Rabbmu syadid, dahsyat. Tidak ada siksaan azab di dunia ini seperti azab yang Allah timpakan di akhirat. Seperti azab kemarin yang sangat dahsyat, yang tidak mau kembali ke agama semula, yang tidak mau keluar dari Islam, disuruh, dipaksa masuk ke dalam parit api, terbakar, mati. Ini nggak ada apa-apanya, karena paling mungkin sejam, setengah jam, habis itu mati, nggak merasa apa-apa, atau bahkan mungkin 10 menit, 15 menit, ya, atau mungkin kurang dari itu. Adapun siksa neraka kekal selama-lamanya. Kalau toh tidak kekal, ya puluhan tahun, puluhan abad. Bagi orang-orang mukmin yang di neraka. Adapun yang kafir kekal selama-lamanya, khalidina fiha abadan. Innahu huwa yubdi'u wa yu'id, sungguh Allah itu mengadakan pertama kali dan akan mengembalikan. Badi'us samawati wal ardh, Allah membikin bid'ah dengan menciptakan langit dan bumi. Kenapa? Penciptaan Allah ini bid'ah semua. Kenapa? Karena tidak ada contoh pendahulunya. Allah menciptakan langit, bumi, gunung, planet, tidak pakai contoh, tidak niru. Bid'ah kan begitu. Ya. Ciri-ciri bid'ah itu kan nggak ngikutin contoh, ngarang sendiri. Itu tercela kalau urusan agama. Adapun urusan dunia bagus, ya.
Kalau antum bikin pakaian misalnya, mengikuti mode yang sudah ada ya biasa. Tapi kalau antum rancang sendiri, ya itu bagus. Itulah dunia. Nah, langit, bumi, planet, gunung, laut, dunia ini diciptakan oleh Allah secara bid'ah. Badi'us samawati wal ardh. Allah membuat bid'ah dengan menciptakan langit dan bumi. Tidak ada contoh sebelumnya. Dan begitu pas, sempurna. Tidak ada yang kurang. Oh, coba kalau bulan itu jangan di sini tapi di sini. Oh, coba kalau sehari semalam itu jangan 24 jam tapi 30. Enggak ada. Enggak ada ya. Sampai hari ini tidak ada. Seorang ahli yang mengkritik itu. Semakin mendalami, semakin terkagum-kagum. Oh, pas. Pas sekali. Padahal tidak ada contohnya. Wa yu'id, dan Allah akan mengembalikan. Tangan kita seperti ini, kaki kita seperti ini, kepala kita seperti ini, badan kita seperti ini, akan dikembalikan persis seperti yang dulu. Ya. Adapun masuk surga, maka akan jauh menjadi sempurna, bagus, tampan, cantik, dan seterusnya ribuan kali lipat. Tapi orang tetap mengenali, oh ini si A, oh ini si B, oh ini si C. Padahal kecantikannya, ketampanannya, keindahan fisiknya ribuan kali lipat lebih bagus. Wa huwal ghafurul wadud, dan Allah itu al-ghafur al-wadud. Al-ghafur, kalau ghafir sekedar isim fa'il, pemaaf. Kalau ghaffar lebih pemaaf lagi. Ghafur lebih lagi, sangat pemaaf. Seperti kadzib, sekedar pembohong, isim fa'il. Kadzab, lebih pembohong lagi. Kadzub, sangat pembohong. Ya. Ini kaidah dalam bahasa Arab, ziyadatul huruf, ziyadatul ma'na. Semakin bertambah hurufnya, semakin bersangatan maknanya. Wastabir 'alaiha, wasbir 'alaiha. Artinya sama, bersabarlah. Bersabarlah menyuruh keluarga untuk sholat. Ada tambahan tok yang tadinya tak, ya. Wastabir, artinya harus terus bersabar. Ada tingkatannya sabar itu. Al-wadud, pengasih, penyayang. Kata al-wadud diucapkan oleh Nabi di hadapan para lelaki yang akan menikah. Carilah wanita al-walud al-wadud. Al-wadud al-walud. Apa al-wadud? Sama artinya di sini, pengasih, penyayang. Bukan wanita-wanita yang bengis, kejam, kasar. Carilah wanita al-wadud, yang pengasih, yang penyayang, yang lembut. Al-walud, yang dari kata walad, yang banyak melahirkan anak, yang banyak melahirkan anak. Sunnah bagi kita para laki untuk memilih wanita yang bisa melahirkan banyak anak. Lu tahu dari mana? Kan belum kita nikahi, dia masih gadis. Tahu dari mana? Nah, tahu dari ibunya, bibinya, neneknya, gitu. Ibunya anaknya berapa? 13. Neneknya anaknya berapa? 17. Bibit unggul nih, ya.
Jangan malah nyari yang anak tunggal, ya. Biar warisannya enggak kemana-mana. Tidak seperti itu akhlak seorang muslim. Nabi menyuruh al-wadud al-walud, yang pengasih dan yang bisa melahirkan banyak anak. Kenapa? Karena kelak aku akan berbanyak-banyak umat dibanding nabi-nabi yang lain. Gitu. Aku senang, aku bangga, bahagia kalau kelak umatku jauh lebih banyak dari umatnya Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Isa, Nabi Yahya, Nabi Zakaria. Dan insyaallah keinginan beliau terlaksana. Maka sunnah bagi kita mempunyai banyak anak. Dan makna mutabadir dari sini bahwa agama anak pasti ikut orang tuanya. Nabi enggak mengatakan berbanyaklah anak dan jangan sampai tidak Islam. Enggak ada Nabi bilang begitu, ya. Banyaklah anak harus disuruh masuk Islam. Enggak ada Nabi begitu. Ya otomatis Nabi berbicara kepada kaum muslimin, umat beliau. Ya otomatis agama anak mengikuti orang tuanya. Dan itu terjadi sampai hari ini. Orang Hindu anaknya biasanya ikut Hindu, orang Buddha anaknya ikut Buddha, orang Nasara anaknya ikut Nasara, dan saudara kita kaum muslimin tentu otomatis anak kita muslim. Agama anak mengikuti ayahnya. Maka sebuah syubhat yang sesat ketika seorang yang lahir dari ayah ibu muslimah, lalu ketika dewasa anak ini disuruh syahadat ulang. Ada beberapa firqah seperti ini, di antaranya NII, LK, Isa Bugis, Lembaga Kerasulan. Mereka meyakini bahwa Islam kita orang Indonesia pada umumnya tidak sah. Kenapa? Karena belum baca syahadat secara khusus. Dulu waktu Abu Bakar masuk Islam kan baca syahadat di hadapan Nabi. Ketika Umar masuk Islam kan baca syahadat di hadapan Nabi. Ketika Khalid bin Walid, Amr bin As masuk Islam baca syahadat di hadapan Nabi. Lah kita baca syahadatnya kapan? Di hadapan siapa? Maka perlunya syahid, kata mereka, untuk menyaksikan bahwa si fulan itu telah baca syahadat masuk Islam, walaupun lahir dari ayah ibu yang muslimah. Jelas ini keliru, ini syubhat, ini batil. Yang benar agama anak ikut orang tua. Dzul arsyil majidu, bisa majidu, bisa majidi. Kalau majidi yang agung, yang hebat, arsnya. Kalau majidu yang agung, yang hebat, dzu apa? Yang mempunyai pemilik, dzul arsy, pemilik ars. Siapa pemilik ars? Tentu Allah. Dzul arsy ini Allah. Kalau majidu berarti dzunya, ya. Kan dzu asmaul khamsah. Bisa dzu, bisa za, bisa zi. Kalau marfu pakai dzu, kalau mansub pakai za, kalau majrur pakai zi. Ada asmaul khamsah, ada fu, dzu, abun, hamun, ya. Umumnya dibaca marfu, al-majidu. Jadi pemilik arsy yang agung. Siapa yang agung? Pemilik arsnya, bukan arsnya kalau dibaca majidu. Maka salah satu nama yang bagus yang diperbolehkan adalah Abdul Majid, karena Majid adalah Allah. Majid
Al-Majid adalah salah satu nama Allah, Abdul Majid. Fa'alun lima yurid. Allah melakukan apapun yang Allah kehendaki. Dan dalam hal ini Allah tidak apa? Tidak peduli. Tidak peduli. Mau anak seorang nabi, mau ayah seorang nabi, mau istri seorang nabi, Allah tidak peduli. Allah mau sesatkan, sesatkan. Ya kan? Bahkan istri seorang Fir'aun, Allah mau kasih hidayah, dapat hidayah. Dalam hal ini Allah tidak peduli terhadap manusia termulia di muka bumi, Rasulullah Muhammad SAW. Allah tidak peduli. Allah bikin beliau menangis, menyayat mendengar ayah ibunya masuk neraka. Allah tidak peduli. Ya. Kalau Allah peduli, kasihan. Masuk semulia dia aku bikin sedih dengan memasukkan ayahnya, ibunya masuk ke neraka. Tidak. Allah tidak peduli. Itulah kehendak Allah, takdir Allah. Sangat tidak bisa diterka. Maka jangan suka menerka-nerka takdir. Kayaknya kalau bocah begini nih, ini calon dapat hidayah nih. Ini menerka-nerka takdir. Ini kalau bocah begini nih, kayaknya ngalamat masuk neraka nih. Ini model-model bocah begini nih, kayaknya mustahil lah dapat hidayah. Ini namanya menerka-nerka takdir. Bayangkan seorang manusia yang menghalang-halangi Nabi, mentalkin Abu Thalib membaca la ilaha illallah di akhir hayatnya, justru yang menghalang-halangi di kemudian hari masuk Islam. Ini kan sangat tidak terduga, sangat tidak terduga. Itulah takdir. Maka jangan kita merasa aman mentang-mentang sudah sholat setiap hari, berjamaah setiap waktu, lalu merasa aman bahwa hidayah ini tidak akan dicabut oleh Allah. Tidak boleh. Hal ataka hadithul junud. Telah sampaikah kepada engkau, kanya siapa? Rasulullah SAW. Telah sampaikah khabar kepada engkau ya Muhammad, berita tentang al-junud, satu pasukan bala tentara. Siapa? Fir'aun wa Thamud. Ini badal dan dua-duanya majrur. Kan tidak mungkin Fir'auni, Thamudi, ya. Yang mungkin cuman Fir'auna dan Fir'aunu. Thamuda, Thamudu, ya. Maka walaupun majrur tetap berbunyi a. Fir'auna, Thamuda. Kenapa majrur? Mengikuti mubdalnya al-junudi, ya. Karena sebagai mudhaf ilaih dia majrur. Siapa al-junud? Pasukan ini Fir'aun dan Thamud. Dua-duanya durhaka, dua-duanya diadab, dua-duanya menentang seorang nabi. Yang satu Nabi Musa, yang satu lagi Nabi Saleh, Thamud, ya. Dan jauh sekali ini, jauh sekali. Nabi Saleh kan sebelum Nabi Ibrahim. Nabi Musa jauh setelah Nabi Ibrahim, melewati Ishak, Yakub, Yusuf. Dari Yusuf ke Nabi Musa saja ratusan tahun. Jadi jauh sekali antara Thamud dengan Fir'aun. Tapi dua-duanya melakukan kesalahan yang sama. Apa? Menentang dakwah seorang nabi, menolak dakwah seorang nabi, Nabi Saleh dan Nabi Musa alaihi wassalatu wassalam. Dan ujiannya terserah Allah. Nabi Saleh, ujian yang Allah ujikan kepada kaum Thamud. Nabi Saleh ini cuman seekor unta, naqah.
Nabi Isa lain lagi, Nabi Musa lain lagi, Nabi Muhammad alaihi wassalatu wassalam lain lagi. Beda-beda ujian yang Allah timpakan kepada para nabi, para rasul dan umatnya. Balil ladzina kafaru fi takdzib. Orang-orang kafir itu mendustakan, tidak percaya. Ya. Buddha, Hindu, Konghucu dan seterusnya percaya kalau Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah membawa kebenaran, ya tentu mereka tidak percaya. Itulah kafir. Itulah kafir. Kalau mereka percaya, ya tentu jadi muslim, masuk Islam kan? Mereka tidak percaya. Sama dengan kita tidak percaya dengan mereka. Mereka tidak percaya dengan kita, ya memang seperti itu. Ya. Wallahu min waraihim muhit. Dan Allah muhit, meliputi, mengawasi, mengetahui dari belakang mereka. Ya. Yang dimaksud dari manapun Allah mengetahui. Bal huwa Qur'anun Majid. Kalau tadi pakai alif lam al-Majid, kalau ini tidak pakai Majid saja. Majid tadi siapa? Ayat 15 tadi al-Majid siapa? Allah. Ayat 21 ini Majid siapa? Quran. Ya. Dari sini boleh. Dari sini kita tahu bahwa boleh nama-nama Aziz, Hakim, Ghafur, asal jangan pakai alif lam. Alif lam. Alif lam itu menunjukkan sebuah kepastian bahwa sudah ada yang dimaksud. Al-Ghafur siapa? Allah. Al-Wadud siapa? Allah. Al-Majid siapa? Allah. Tapi kalau Wadud saja, Majid saja, Aziz saja, Hakim saja, boleh. Karena belum ada yang dimaksud. Ya. Nakirah istilahnya. Maka mengatakan bahwa si fulan telah almarhum, si fulan al-maghfur, si fulan as-syahid, bolehkah? Tidak boleh. Tidak boleh, karena memastikan sebuah kepastian bahwa si fulan pasti dirahmati oleh Allah, pasti mati syahid dan seterusnya. Tentu haram bagi kita memastikan hal tersebut. Fi lauhim mahfuz. Ada di mana Al-Quran yang majid itu, yang mulia itu berada di lauh mahfuz. Lauh sebuah kotak yang ada tulisannya. Mahfuz, terpelihara, terjaga. Jangankan jin setan, Jibril aja tidak tahu. Bahkan ada riwayat di sini, tapi sepertinya tidak sahih ya, dari segi namanya Israfil. Itu di dahinya Israfil. Israfil tidak melihat. Ya orang kan nggak bisa melihat apa yang ada di dahinya, ya kan? Tapi sepertinya riwayat itu diperselisihkan. Ya, tidak banyak yang beliau bawakan dari riwayat ini. Di antaranya, marran nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ala imra'atin taqra'u hal ataka hadithul junud. Satu ketika Nabi melewati seorang wanita yang sedang membaca ayat tadi. Hal ataka hadithul junud. Sudah datangkah berita kepadamu ya Muhammad tentang satu pasukan? Nabi mendengar, lalu Nabi menjawab, "Na'am, qad ja'ani." Ya, telah datang berita itu kepadaku. Ya. Karena khitabnya adalah beliau Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Ada satu lagi riwayat dari Ibnu Abbas, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, inna Allaha khalaqa lawhan mahfudan. Sungguh Allah telah menciptakan lauh mahfud. Kalau tadi lauhun mahfudun, di sini lauhan mahfudun. Karena maf'ul bih harus mansub. Sungguh Allah menciptakan lauh mahfud min durratin bayda, dari mutiara yang putih, safhatuha min yakutatin hamra, lembaran-lembarannya seperti yakut merah, yakut permata yang merah. Qalamuhu nur, pena yang dipakai adalah cahaya. Wa kitabuhu nur, kitabnya itu cahaya. Tidak bisa membayangkan, dan tidak mungkin terbayang dengan benar oleh kita bagaimana kitab hanya berupa cahaya. Lillahi fihi fi kulli yawmin sittuna wa thalathimi'ati lahzatan. Allah mengawasi itu dalam satu hari itu 360 kali. Yakhluqu wa yarzuqu wa yumitu wa yuhyi wa yu'izzu wa yudhillu wa yaf'alu ma yasha. Yang ini Allah ciptakan, yang ini Allah matikan, yang ini Allah kasih rezeki, yang ini Allah hidupkan, yang ini Allah tinggikan, yang ini Allah rendahkan. Wa yaf'alu ma yasha, terserah Allah. Ya. Jadi tidak ada satu detik pun, satu saat pun di mana Allah tidak memiliki kesibukan. Ya. Menghidupkan, mematikan, meninggikan, merendahkan, dan seterusnya. Itu perbuatan Allah setiap hari, setiap saat. Tidak ada Allah diam, bengong, lalu nanya malaikat, udah pada dimatikan belum? Nggak ada. Ya. Mau udah pada dicabut belum tuh yang sebelah sana? Nggak ada. Ya. Karena malaikat bukan pembantu Allah, bukan penolong Allah. Allah tidak butuh bantuan, pertolongan malaikat. Tanpa malaikat, Allah bisa melakukan sendiri. Malaikat itu cuman budak seperti kita, hamba. Ya. Hanya bedanya seluruh perintah Allah ditaati oleh malaikat. Kalau kita ada yang taat, ada yang tidak. Lebih banyak yang taat apa yang maksiat? Kalau kita manusia, lebih banyak yang maksiat. Di antara 1000 manusia, berapa yang masuk neraka? 999. Berarti kan lebih banyak yang maksiat. Di antara 1000 manusia, cuma 1 yang masuk surga. Berarti sedikit sekali. Adapun malaikat, tidak ada satupun yang maksiat, tidak ada satupun yang tidak taat. Seluruh malaikat taat kepada Allah, dan tidak ada keinginan bagi malaikat kecuali satu, apa? Taat kepada Allah. Jadi malaikat itu nggak pengen makan, nggak pengen minum, nggak pengen kawin, nggak pengen istirahat, nggak pengennya cuma satu, taat. Taatnya apa? Ya macam-macam. Ya. Ada yang taat kepada Allah dengan mencabut nyawa. Ada yang taat kepada Allah dengan cara menyiksa orang yang baru saja dikubur. Ada yang taat kepada Allah dengan cara menyampaikan wahyu, Jibril, dan seterusnya. Wallahu a'lam. Ya, itu saja. Ada pertanyaan?
Silakan.